Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang positif dan negatifnya dari game online. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hasbi Muhammad Aris. Lanjut kita ke materinya. Apa sih game online itu? Game online itu merupakan sebuah permainan, jenis permainan yang dimainkan secara online yang biasanya dengan menggunakan jaringan komputer ataupun handphone. Game online sendiri dapat dimainkan secara bersamaan, koneksi jaringan ke jaringan tertentu. Lanjut, berikut merupakan latar belakang dari game online. Pada saat ini banyak sekali kebiasaan baru yang sudah berubah seiring berkembangnya teknologi. Penggunaan teknologi digunakan dalam hampir semua aktivitas, mulai dari kegiatan belajar mengajar, bekerja, kegiatan rumah tangga, dan lain-lain. Teknologi sangat membantu kehidupan kita saat ini di masa seperti ini. Namun bukan hanya dampak positif yang dapat kita dapatkan, melainkan juga dampak negatifnya. Penggunaan teknologi yang kurang tepat pada anak-anak misalnya, mana anak-anak lebih sering bermain game online daripada melakukan hal yang lain yang lebih bermanfaat. Lebih lagi dengan adanya berbagai macam hiburan yang menarik yang ditawarkan saat ini, salah satunya seperti game online. Game online merupakan sebuah permainan di mana permainan tersebut dapat dimainkan oleh banyak orang secara bersamaan dan dalam waktu yang sama melalui jaringan komunikasi, baik itu LAN ataupun internet. Game online merupakan hiburan digital yang sangat diminati dan digandrungi oleh semua kegiatan, semua kalangan, baik yang muda ataupun yang tua. Tak terkecuali remaja. Bahkan game online sudah menjadi tren dan lifestyle dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih memprihatinkan lagi, tren bermain gadget sudah menular ke anak kecil. Hal ini tentu saja menimbulkan beberapa dampak baik, yaitu dampak positif maupun dampak negatif. Pada tujuan materi kali ini, yaitu untuk membantu masyarakat dapat memahami apa sih dampak dari game online, apakah semuanya itu negatif atau ada positifnya, lalu untuk berbagi informasi tentang bagaimana cara efektif untuk mengelola dampak dari game online. Berikut merupakan dampak positif dari bermain game online. Yang pertama itu adalah menambah teman atau relasi. Seperti yang kita ketahui bahwa game online merupakan game jenis permainan yang dimainkan secara online dengan menggunakan jaringan, sehingga memudahkan bagi seseorang yang memiliki jarak yang jauh untuk dapat bermain bersama gitu. Keuntungan dari game online sendiri di sini dapat menambah teman atau relasi yang lebih luas jangkauannya. Lalu yang kedua adalah mempercepat pola pikir. Dampak yang kedua ini itu mempercepat pola pikir. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang bermain game yang mengusung tema strategi. Game yang mengusung tema strategi akan merangsang otak untuk berpikir dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi semakin banyak dan semakin sering otak dilatih dalam mengambil sebuah keputusan, maka pola pikir dalam keseharian juga akan semakin cepat. Lalu yang ketiga itu ada mengurangi stres. Stres tidak hanya dialami oleh orang tua saja, namun kaum anak-anak dan remaja juga bisa mengalami stres. Stres yang dialami anak-anak atau remaja biasanya datang dari harapan dan tuntutan orang tua mereka sendiri. Tuntutan tersebut seringkali merupakan hal yang notabene kurang mereka sukai, seperti belajar ataupun harus menuruti setiap perintah orang tua. Jalan keluar yang ditempuh oleh anak-anak atau remaja dalam menghadapi stres biasanya adalah dengan bermain game online ini. Cara ini ditempuh karena cukup mudah diakses dan cenderung bisa mengurangi stres yang dialami. Lalu yang keempat itu ada melatih kesabaran. Setiap bermain game pasti dirancang dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Game yang dirancang pasti memiliki tingkat kesulitan mulai dari tingkat kesulitan yang mudah hingga tingkat kesulitan yang tinggi. Ketika game tersebut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, seseorang game harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi juga. Tingkat kesabaran yang tinggi akan berpengaruh dalam menyelesaikan game tersebut dengan melatih kesabaran dan dalam menyelesaikan game. Tingkat kesabaran tersebut pasti juga akan berguna dalam kehidupan nyata. Selanjutnya adalah dampak negatif dari game online sendiri. Yang pertama itu adalah kecanduan. Seorang gamer atau yang bermain game bisa dikatakan sebuah kecanduan game. Ketika memainkan game tersebut secara berlebihan, kecanduan merupakan sesuatu yang sangat seseorang sudah kecanduan, maka akan lupa dengan tanggung jawabnya dan membuat seseorang
akan betah berlama-lama memainkan game tersebut sampai lupa waktu dan tidak memperdulikan sekitarnya. Lalu yang kedua itu ada malas. Malas merupakan dampak negatif yang dialami hampir semua pemain game online, baik itu yang sudah kecanduan ataupun belum. Ketika seseorang sudah bermain game terlalu lama, rasa malas akan muncul dan menyebabkan orang tersebut tidak melakukan hal yang seharusnya dia lakukan, seperti makan, mandi, mengerjakan pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu adalah kurang tidur. Tidur merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh semua makhluk hidup. Istirahat, kurang tidur bisa menyebabkan berbagai masalah seperti peningkatan berat badan, penuaan dini, mudah lupa, penurunan fungsi otak, meningkatkan resiko berbagai penyakit diabetes, obesitas, dan lain-lain. Nah, biasanya pemain yang menghabiskan waktunya bermain game akan lupa dengan waktu tidur mereka karena terlalu asik bermain game, sehingga kebiasaan tersebut kurang bagus untuk kalangan remaja saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah gangguan kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa jelas ketika seseorang bermain game, hal yang paling berpengaruh ke tubuh itu pasti banyak sekali, seperti pada mata, karena seseorang yang terlalu lama menatap layar atau monitor akan menyebabkan mata orang tersebut sakit dan kurang sehat karena radiasi yang dipancarkan monitor tersebut, sehingga game online itu sendiri tidak terlalu bagus ketika dimainkan jika terlalu lama. Berikut merupakan pencegahan atau cara untuk mencegah dampak negatif dari game online itu sendiri. Yang pertama ada attention switching. Jadi attention switching ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengalihkan perhatian pemain dari keterlibatan yang berlebihan terhadap game online. Attention switching ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan dan pencegahan dampak negatif pada kecanduan game online, seperti kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga dapat membuat remaja tidak terlalu fokus pada game online dan dapat mengurangi tingkat bermain serta pada akhirnya mengurangi tingkat kecanduan game online tersebut. Lalu yang kedua ada dissuasion. Dissuasion merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah bermain game online dengan cara memberikan nasihat, argumen, membujuk, menjelajahi sampai dalam bentuk paksaan. Istilah ini erat kaitannya dengan tindakan persuasif. Hal ini merupakan sebuah praktik umum yang dilakukan oleh kekuatan eksternal seperti orang tua, guru, maupun teman sendiri untuk pencegahan perilaku yang tidak diinginkan. Lalu yang selanjutnya itu ada education. Education mengacu pada pengetahuan atau fokus upaya pendidikan yang bertujuan pada kognisi seseorang. Sebagai lawan dari dissuasion yang merupakan upaya aktif melawan yang ada pada ranah kognitif seseorang, education sebagian besar ditunjukkan untuk membangun dasar kognitif yang baik dan dapat dikelola sendiri. Artinya, individu harus aktif dalam memastikan dirinya agar terhindar dari kecanduan game online. Seperti membaca artikel, bisa dengan membaca artikel atau surat kabar, ataupun juga menonton berita TV tentang topik tersebut. Lalu yang terakhir itu ada parental monitoring. Parental monitoring merupakan upaya yang dilakukan orang tua dalam memperhatikan anaknya. Orang tua memegang peranan penting dalam pencegahan perilaku bermasalah remaja. Seperti studi yang dilakukan oleh Van den Hagen dan teman-temannya pada tahun 2010 silam memberikan bukti bahwa komunikasi orang tua tentang penggunaan internet merupakan cara yang efektif untuk mencegah kecanduan internet. Hal ini bisa menjadi indikasi bagaimana perlunya jalinan komunikasi yang baik antara orang tua dan anaknya. Berikut merupakan fakta menarik seputar game online. Ternyata game online sendiri di sini tidak sepenuhnya dampak negatif semua, tetapi game online juga memiliki dampak-dampak positif yang umumnya belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Yang pertama adalah global reach. Game online telah menjadi fenomena global dengan pemain dari berbagai negara di seluruh dunia. Jadi dengan adanya game online sendiri di sini memudahkan kita
untuk seperti yang saya katakan tadi, memudahkan kita untuk dapat relasi yang luas jangkauannya, lalu juga bisa menjalin hubungan antar negara-negara lain dengan mengadakan kontes dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah industri besar. Nah, industri game online sendiri ini telah berkembang menjadi bisnis yang sangat menguntungkan dengan pendapatan yang terus meningkat. Jadi, dilansir dari Good Stats pada tahun 2003, industri game dunia menghasilkan pendapatan sebesar 187 miliar US dollar atau setara dengan 2 juta 2.934 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 2,6% dari tahun 2022. Ini mengindikasikan bahwa ternyata dari game online sendiri dapat menjadi sumber pemasukan bagi anak-anak remaja, kalangan remaja pada saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah komunitas yang aktif. Game online telah memunculkan komunitas pemain yang aktif, berinteraksi, dan saling mendukung. Di dunia seputar game banyak sekali tim-tim atau juga bisa disebut sebuah tim dalam rangka untuk bermain di suatu e-sport atau perlombaan. Itu sudah banyak sekali di mancanegara, bahkan di Indonesia pun telah banyak sekali tim-tim e-sport yang bahkan bisa sampai ke internasional. Lanjut, berikut merupakan kesimpulan dari game online. Dampak dari game online positif ataupun negatif. Secara keseluruhan, game online dapat bermanfaat jika dimainkan dengan bijak. Namun, hal ini juga memiliki resiko yang perlu dikelola untuk menghindari dampak negatif terhadap kesehatan pemain. Dengan pengelolaan yang baik, dampak positif dari game online dapat dimaksimalkan dan resiko negatif dapat diminimalkan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.